Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, berusaha siang dan malam, namun rezeki seakan tak kunjung datang? Atau kamu merasa ada orang lain yang usahanya biasa saja, tapi rezekinya lancar dan melimpah? Dalam hidup, seringkali kita terjebak dalam anggapan bahwa rezeki hanya datang dari kerja keras. Padahal, Allah telah mengatur dan menjelaskan dalam Al-Quran bahwa rezeki bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka, dari pintu-pintu yang kadang tak terlihat oleh logika manusia. Hari ini, mari kita telusuri bersama pintu-pintu rezeki menurut Al-Quran. Siapa tahu, di antara pintu-pintu ini, ada yang belum kita buka. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 23. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Takwa bukan sekadar takut kepada Allah, tapi hidup dalam kesadaran penuh akan pengawasannya. Saat seseorang bertakwa, Allah sendiri yang akan membuka jalan, bahkan dari arah yang tak masuk akal. Contohnya, seorang pedagang kecil yang jujur dan selalu menjaga syaratnya, tiba-tiba mendapat pelanggan besar yang membawa rezeki berlipat ganda. Tanpa promosi, tanpa strategi digital marketing. Hanya karena kejujuran dan takwanya. Surah Nuh ayat Oktober 12 menyebutkan, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai." Istighfar bukan sekadar ucapan, astagfirullah, tapi kesadaran untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Ternyata, dosa bisa jadi penghalang rezeki. Dan taubat adalah kuncinya. Pernah dengar kisah orang yang hidupnya selalu serat, lalu setelah rutin membaca istighfar 100 kali sehari, usahanya perlahan membaik? Itu bukan kebetulan. Itu janji Allah. Surah Nuh ayat Oktober 12 menyebutkan, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai." Istighfar bukan sekadar ucapan, astagfirullah, tapi kesadaran untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Ternyata, dosa bisa jadi penghalang rezeki. Dan taubat adalah kuncinya. Pernah dengar kisah orang yang hidupnya selalu serat, lalu setelah rutin membaca istighfar 100 kali sehari, usahanya perlahan membaik? Itu bukan kebetulan. Itu janji Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah menggambarkan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Ini bukan soal matematika biasa. Dalam logika manusia, sedekah itu mengurangi. Tapi dalam logika Allah, sedekah itu menggandakan. Ada cerita nyata, seorang pengusaha yang rutin menyisihkan keuntungan usahanya untuk sedekah. Di saat krisis melanda banyak bisnis, usahanya tetap bertahan bahkan tumbuh. Kuncinya, ia tak pernah berhenti memberi. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Dan siapa yang menjadikannya pedoman,
maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Dalam surah Al-A'raf ayat 96, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Berkah bukan hanya soal banyak, tapi cukup dan membawa kebaikan. Orang yang dekat dengan Al-Quran hidupnya tenang, dan Allah cukupkan kebutuhannya dari jalan yang kadang tak terlihat. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Dan siapa yang menjadikannya pedoman, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Dalam surah Al-A'raf ayat 96, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Berkah bukan hanya soal banyak, tapi cukup dan membawa kebaikan. Orang yang dekat dengan Al-Quran hidupnya tenang, dan Allah cukupkan kebutuhannya dari jalan yang kadang tak terlihat. Setelah ikhtiar, langkah terakhir adalah tawakal. Dalam surah Al-Imran ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa yang dapat menolong kamu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Tawakal bukan pasrah, tapi percaya sepenuhnya pada rencana Allah setelah melakukan yang terbaik. Dan jangan lupakan doa. Karena doa adalah senjata orang beriman. Bahkan dalam sunyi dan diam kita, Allah mendengar. Dan saat Dia mengabulkan, rezeki bisa datang dalam bentuk yang lebih indah dari yang kita minta. Sahabatku, rezeki bukan hanya soal uang, tapi juga kesehatan, ketenangan, keluarga yang saling mencintai, sahabat yang tulus, bahkan waktu luang yang berkualitas. Pintu-pintu rezeki yang Allah sediakan sangatlah banyak. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mencoba mengetuknya satu persatu? Jangan lelah berusaha. Jangan putus dalam berdoa. Jangan takut untuk memberi. Karena Allah tak pernah ingkar janji. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi sebab terbukanya pintu rezeki dari langit dan bumi. Amin. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan kebaikan dengan menekan like, share, dan subscribe. Insya Allah, jadi amal jariah untuk kita semua.